Kita buka dulu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai ibadah di persekutuan PD Efrata. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, Kau pulihkan keadaan kami, terhubung kembali dengan Engkau, dan kami mengalami surga nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih acara ibadah ini, Tuhan. Roh Kudus, ambil alih. Dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Dalam hati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa ada pada saat ini. Kami bersekutu, berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar firman-Mu lebih dalam lagi. Seperti yang sudah kami nyanyikan Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu sebelum kami memberitakan kasih-Mu kepada dunia, bahwa kami juga adalah terang dan garam bagi dunia ini, sehingga kami bisa berdampak pada banyak orang, tidak hanya dari diri kami sendiri, tetapi juga berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu Ibu Ana, dan Kau jadikan tanah hati kami adalah tanah hati yang subur, yang bisa menerima firman dengan baik, berbuah, berakar dengan kuat, dan juga bertumbuh, berbuah semakin lebat 30, 60, sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau ambil alih acara pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Kayaknya saya berdiri ya sekarang. Ya, hari ini saya diberi tema. Sebetulnya setiap kali saya menyampaikan firman itu ada tema dari Ketua PDI Frata, ya. Jadi saya sampaikan firman sesuai dengan tema yang diberikan. Tadi dibilang bahwa supaya kami ini Tuhan berbuah 30, 60, 100. Artinya ada yang namanya progres. Ya, kalau hidup kita ini tidak ada progres, kalau hidup kita ini tidak ada sesuatu yang berubah gitu-gitu saja, dari dulu begitu, hari ini begitu, 3 tahun lagi juga begitu, itu ada sesuatu yang salah. Karena apa? Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Amin. Nah, berbuah 30, 60, 100 itu adalah dampak dari hidup kita menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, maka kita akan berdampak. Yang 30 itu saya ketika ketemu Tuhan, disingkapkan firman, kemudian saya mulai ngerti, oh saya baca dari awal sampai akhir, saya baca dari awal sampai akhir. Akhirnya saya mengerti. Seperti ini toh Tuhan itu menciptakan saya. Dia punya maksud, dia tidak iseng-iseng menciptakan saya, Bapak Ibu semuanya, enggak iseng-iseng. Ada satu tujuan ilahi di mana Tuhan menciptakan kita dan kita harus hadir di dunia ini. Ada satu agenda Bapak yang harus terjadi atas hidupmu. Jadi kalau ada orang yang, wah aku mati saja, itu berarti dia belum paham apa yang tertulis di dalam firman Tuhan atas hidupnya. Ya, nah 30 itu ketika saya mengerti firman, saya mulai rajin baca firman, kemudian saya mulai mencintai Tuhan habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan, dan meninggalkan semua dosa. Karena dosa membuat saya terpisah dengan Tuhan. Saya tinggalkan semuanya, hawa nafsu, kedagingan, semua yang Tuhan tidak suka saya tinggalkan. Untuk apa? Untuk menemukan harta karun itu yang di Matius 13 ya, saya ulang-ulang terus supaya ini menjadi dasar kita. Matius 13 itu dasar kita. Jadi saya menemukan harta yang sangat mulia, yang sangat berharga, saya tinggalkan semua untuk memperoleh harta tersebut. Itu saya baru berbuah 30. Artinya bahwa saya sudah tidak bersahabat dengan dunia, tapi saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, itu baru 30. Nah sekarang dicek, hidup kita ini masih terikat dengan dunia, atau masih mencintai dunia, atau masih bermusuhan dengan Allah? Ceknya dari situ. Banyak dari kita ini masih yang punya yang namanya kelemahan. Banyak dari kita ini punya yang namanya error tersembunyi. Tidak ada orang tahu. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwa itu dosa di hadapan Tuhan, betul ya? Itu harus kita potong. Itu untuk menghasilkan yang namanya buah 30. Terus lanjut,
Setelah saya selesai dengan 30, saya kemudian terus berapi-api di dalam Tuhan, terus berfokus dengan firman dan jalan dengan Roh Kudus, maka saya akan menghasilkan buah 60. Saya mulai berdampak, saya mulai bisa mendoakan orang mengalami mujizat, saya mulai menggarami orang, saya mulai jadi pengaruh. Ketika saya ngomong, orang itu mendengar saya. Itu buah 60. Itu seperti ragi yang ditaruh di dalam adonan, yang membuat seluruh adonan itu menjadi besar, menjadi ngembang. Itu Tuhan kasih perumpamanya seperti itu. Pelajari sendiri ya, Matius 13. Berbuah 100 itu artinya kita mengayomi banyak orang. Mengayomi banyak orang. Itu kehidupan yang Tuhan mau. Itu kehidupan yang Tuhan mau. Tapi waktu hidup kita ini masih memikirkan diri sendiri, yuk nggak ngerjain apa-apa. Untuk diri sendiri aja masih susah. Karena apa? Ikatanmu dengan dunia tadi itu loh, yang membuat engkau tidak progres. Paham ya? Ikatanmu dengan dunia, hawa nafsumu, kedaginganmu, membuat engkau tidak punya akses dengan kerajaan surga. Sebab itu dosa. Jadi daging tidak bisa menyatu dengan roh. Berlawanan, selalu berlawanan. Sementara Allah yang kita sembah adalah roh. Surga itu roh. Nggak bisa nyambung dengan daging. Waktu masih konflik, waktu masih susah mengampuni, waktu masih iri, pokoknya semua yang kedagingan itu. Kalau yang 30 aja masih susah, dengan dirimu sendiri engkau belum bisa berdamai. Hatimu itu masih sakit gitu loh ya. Masih cemas, masih takut. Nah, sama itu produknya neraka. Takut, cemas dengan sesuatu yang gak jelas itu sama dengan kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, hari ini saya dikasih Tuhan itu satu penglihatannya, vision. Waktu mau menyampaikan ini. Sesungguhnya kalau kita ini kenal Tuhan, tahu Tuhan, kenal firman-Nya. Engkau membaca dari kejadian sampai wahyu, diulang-ulang. Tapi enggak hanya membaca. Tapi engkau gali, dan engkau menghubung-hubungkan, oh ternyata ini. Engkau menggali sungguh-sungguh. Orang yang seperti itu artinya dia mulai kenal dengan Tuhan dan mulai menyatukan diri dengan Tuhan. Waktu dia menyatukan diri dengan Tuhan, itu dia bisa menentukan masa depannya. Kok bisa? Ya, saya ngalami sih. Ketika saya, oh iya ya, dulu waktu saya nggak tahu firman, saya menjadi orang Kristen yang agamawi. Ya pokoknya KTP saya Kristen, saya setiap minggu pergi ke gereja, ada perjamuan kudus, ada baptis, saya kerjakan, tapi saya nggak ngerti apa-apa. Maka kehidupan saya seperti orang yang tidak kenal Yesus. Ngalir aja, dosa ya dosa, pahit ya pahit, mau marah ya mau marah aja. Enggak ada yang namanya pegangan di sini. Tapi waktu punya pegangan di sini saya bisa, oh kayak gini ya caranya supaya anak-anakku pandai dan cerdas. Waktu saya mulai mengerti itu, saya mulai yang namanya dikasih, oh kayak gini ya menciptakan anak-anak menjadi pandai cerdas. Saya tidak mau mengucapkan kata-kata negatif terhadap anak-anak saya, kan gitu toh. Kalau anak-anak masih kecil itu kan, grobiakan sana sini, terus kemudian berantakan, habis dirapiin diberantakin lagi. Tahu-tahu mulut kita ini bisa ngucap hal-hal yang negatif. Itu saya jagain. Sehingga apa? Saya mulai menciptakan satu pribadi yang sesuai yang Tuhan mau atas anak saya. Bahwa dia diciptakan pandai, cerdas, dia akan berhasil. Itu saya ucapkan. Berarti saya bisa menggiring masa depan anak-anak saya menjadi masa depan yang baik. Betul ya? Nah yuk kita pelajari ya hari ini ya. Sungguh-sungguh pelajari. Dan kalau Tuhan sudah mengajari saya harap bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa dipelajari, dipraktekkan kepada teman-teman semuanya ya, supaya apa? Kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang biasa, tapi kehidupan yang sangat luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesaya 41
ayat 8. Yesaya 41. Kita akan baca nggak berurutan, lompat-lompat ya. Nanti dibaca sendiri selengkapnya. Yesaya 41 ayat 8. Ayat 8. Ayat 9. Saya bacakan ya. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Tetapi engkau, hai Israel. Siapa Israel? Siapa Israel? Bangsa Israel. Saya kan Israel rohani. Oleh karena Yesus Kristus. Betul nggak? Siapa Israel? Ya bangsa Israel dan saya. Ya kan? Oke. Saya adalah juga keturunan Abraham. Betul nggak? Saya, Bapak Ibu semua adalah keturunan Abraham oleh karena Yesus Kristus. Ada ayatnya. Tapi kita nggak bahas supaya nggak kelamaan. Ya, yang telah kupilih. Berarti Bapak Ibu semua saya dipilih. Yang dikasihi, yang kukasihi. Ayat 9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Perhatikan, setiap ayat demi ayat yang itu berisi janji Tuhan. Tuhan ngomong sendiri sama orang itu, artinya Tuhan juga ngomong dengan kita. Itu berlaku buat kita yang membaca. Jadi kalau ada orang yang merasa tertolak, engkau merasa ditinggalkan suamimu, tertolak oleh orang-orang, engkau pokoknya tertolak kayak gitu ya. Ingat ayat ini. Tuhanku tidak menolak saya. Dia mengatakan bahwa aku ini berharga, aku ini dikasihi, ya, dan aku ini dipilih. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jelas ya? Jadi ini Tuhan ngomong jangan takut, jangan bimbang, jangan takut, aku menyertai engkau. Pakailah ayat ini juga untuk kita yang sedang ketakutan. Jadi kalau ada orang sedang ketakutan nanti masa depanku seperti apa, Tuhan ngomong aku tidak perlu takut karena dia memegang aku dengan tangan kanannya. Allah yang maha perkasa itu, yang maha kuasa itu memegang aku dengan tangan kanannya. Kenapa aku mesti takut? Jadi engkau mesti ngotbahi dirimu sendiri dengan firman tersebut. Ada begitu banyak hari-hari ini yang membuat engkau menjadi ketakutan karena kondisi ekonomi. Karena keadaan atmosfer di sekeliling kita memang lagi jelek banget. Ada begitu banyak roh-roh jahat yang sedang menekan anak-anak Tuhan sehingga mereka bisa halusinasi, depresi, ketakutan dengan sesuatu yang gak jelas. Karena memang atmosfernya lagi jelek banget. Nah, bagaimana kita mengatasi tersebut? Ngomong ayat ini. Engkaulah orang yang kukasihi, engkau kukasihi, engkau kupilih, engkau kupegang dengan tangan kananku. Ya, menghadapi mungkin engkau lagi dapat tekanan tagihan. Ya, sementara kok tiba-tiba ada pos-pos yang tidak disengaja itu harus diambil uangnya untuk satu pos tertentu yang sebetulnya itu biasanya enggak ada. Sehingga saya harus pusing kepalanya untuk membayar tagihan nggak ada. Ucapkan ayat ini. Tuhan, engkau berfirman, aku jangan takut, aku jangan khawatir, sebab engkau yang memegang tangan kananku. Nah perhatikan yang ayat berikutnya, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan sedang mengalami badai, dia bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang sama dengan orang yang tidak punya iman. Waktu dia tidak punya iman, tidak akan mengerjakan mujizat apapun. Oke? Jadi, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada bimbang. Semua itu produk dari neraka.
Untuk membuat apa? Engkau tidak punya iman. Engkau tidak punya iman. Contoh ya. Contoh kehidupan sehari-hari. Saya punya anak-anak sekarang sudah mulai besar dan bekerja di Jakarta. Yang satu saya tinggalkan di Semarang karena dia masih kuliah di Undip. Saya harus mendampingi suami saya di Jakarta, 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di sini, seperti itu terus. Anak-anak saya perempuan-perempuan semuanya. Kalau saya dikuasai oleh roh ketakutan, habis loh saya, nggak ngerjain apa-apa. Aduh gimana ya nanti anak saya yang nomor 3 itu gimana ya sendirian di rumah, bla 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 bla. Nanti gimana ya pulang malam-malam, kan kuliahnya kalau semester 1 tuh padat sekali. Nanti gimana ya, nanti di jalan gimana ya, penuh dengan ketakutan. Belum lagi yang di Jakarta. Hari Senin dia ada les tenis, dia hobinya sekarang tenis. Dan kalau di Jakarta itu kan aktivitas yang di luar pekerjaan kan dikerjakan di malam hari. Seperti tenis itu jam 8 malam mulainya. Pulangnya selesai jam 10. Nanti gimana ya? Jam 10 malam, anak perempuan. Saya mempercayakan hidup saya kepada firman. Kepada Tuhan. Tuhan ngomong, jangan takut. Tuhan ngomong, jangan khawatir. Tuhan ngomong, jangan bimbang. Saya kerjakan. Sebab kalau saya mulai menjadi orang yang ya kadang-kadang saya punya iman, kadang-kadang saya nggak punya iman, saya tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak mengerjakan apa-apa dan tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Itu Yakobus 1. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, yang mulai bimbang, yang mulai ragu, yang mulai cemas dengan masa depanmu, perhatikan. Sikap hati kita yang mulai ragu dengan Tuhan itu juga berbahaya karena engkau sedang meremehkan Tuhan. Jelas sekali ya. Tapi sepertinya setiap kali kita mendengar hamba Tuhan mengatakan jangan khawatir, tapi pada akhirnya ketika kita di rumah masih khawatir toh? Betul nggak? Betul nggak? Itu kenapa engkau tidak progres. Ayo mulai beriman ya. Karena iman itu yang akan mengerjakan mujizat. Waktu saya punya iman bahwa anak-anak saya adalah dipelihara oleh Bapakku di surga, maka saya punya iman itu mengerjakan mujizat. Dari pihak surga akan mengerjakan sesuai dengan iman saya, bahwa anak-anak saya di dalam perlindungan Bapa di surga yang ajaib. Begitu caranya engkau mendapatkan yang namanya penyediaan dari surga. Waktu kamu punya iman bahwa Bapakku adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Aku tidak akan khawatir dengan hari-hari ke depan di mana semuanya makin susah. Sebab aku ini pilihan Tuhan, aku ini anaknya Tuhan. Seluruh masa depanku ditanggung oleh Tuhan. Itu imanmu dan surga akan mengerjakan sesuai dengan imanmu tersebut. Paham? Kalau paham katakan amin. Dan praktekkan. Ini bulan Juni, saya nanti akan kontrol di bulan Desember. Apakah ibu bapak mengerjakan itu? Mulai tumbuh imanmu dan engkau mulai mengerjakan banyak hal yang dahsyat dan mulai terjadi sesuatu perubahan di dalam keluargamu. Baik itu pekerjaanmu, engkau mengalami progres, promosi. Ya, promosi itu sudah haknya anak-anak Tuhan. Engkau nggak bisa yang gitu-gitu doang. Enggak. Firman Tuhan berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau akan diberkati makin naik, bukan turun. Bukan naik turun. Bukan naik turun. Akan naik, bukan turun. Naik. Harus ada yang namanya progres di dalam kehidupan. Itu pasti. Tapi kan banyak yang tidak mengalami karena tidak percaya. Tidak mengucapkannya. Tidak ada iman. Aku ya wis ngene wae, itu wis aku bersyukur iku jenenge enggak ada semangat di dalam hidup. Sebab apa? Tuhan ingin kita ini progres supaya apa? Engkau semakin diberkati, ada sesuatu yang melimpah di dalam hidupmu dan engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau cuma pas buat dirimu sendiri, enggak berdampak. Gitu loh. Itu prinsip-prinsip dari kerajaan surga. Prinsip-prinsip dari kerajaan surga. Dan mari mulai galilah firman itu, jangan kau baca cuman asal baca dan jangan
jangan apatis. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan mulai apatis karena apa? Katanya Pak Pendeta, katanya Bu Pendeta, kalau aku ini doa puasa, aku rajin baca Alkitab, aku diberkati. Memang itu betul. Tapi kalau kondisi hatimu, engkau mengerjakannya dengan, yaitu tadi masih ada konflik, masih ada kedagingan, masih ada error tersembunyi, engkau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak akan mengalami yang namanya apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi gini, ini yang ya mungkin Mbak Novi ini sudah mulai bosan karena setiap hari saya jejeli dengan firman yang sama. Karena dia yang rekam. Tapi ya dengerin ya. Bagaimana sih Bu supaya saya ini hidupnya itu nggak jatuh bangun di dalam dosa. Minimal saya ini berbuah 30. Itu susah loh Bu saya itu. Saya masih terus jatuh bangun di dalam dosa. Perhatikan. Yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Ya toh? Betul kan? Yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Waktu saya masih ada iri, waktu saya masih ada kebencian, waktu saya masih ada konflik, saya masih belum beres dengan diri saya sendiri. Saya membawa roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Itu di Galatia 4 ayat 8 dan 9. Roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Itu menguasai saya. Nah, Roh Kudus ada enggak? Roh Kudus ada, tetap ada. Tapi di sampingmu, enggak di dalammu. Di sampingmu. Ayatnya nih. Yohanes 16, coba dibaca dulu supaya, mana sih ayatnya Bu? Itu kan. Yohanes 16, ayat berapa Mbak Nov? Bentar. Ada ya, sebentar. Jadi banyak yang tidak paham itu karena apa? Karena ya nggak mau belajar. (16) dan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini Roh Kudus ya. Ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kalau baca Alkitab, jangan asal mocok. Kalau asal mocok kamu nggak akan dapat penyingkapan. Dia akan menyertai kamu, menyertai kamu. Menyertai itu begini. Menyertai bareng-bareng. Diam di dalam kamu. Diam itu menjadi satu. Oke? Diam di dalam kamu. Roh Kudus ini nggak bisa diam di dalam kamu waktu kamu masih ada dosa yang belum kamu selesaikan. Karena yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Bisa nggak ini masih sombong, bukan kamu loh ya, etok-etok ya. Sombong, iri, marah, konflik dengan suaminya, pokoknya macam-macam, masih roh-roh dunia. Bisa nggak kamu melayani? Bisa, kamu melayani di gereja tuh bisa, kamu nyanyi singer, paduan suara, bisa, ada Roh Kudus di sini. Tapi apakah kamu terkoneksi dengan Tuhan? Enggak, karena ini tuh masih duniawi daging. Roh Kudus ada di sampingmu. Nah, kalau engkau terus hawa nafsu, terus marah, terus iri, sementara Roh Kudus sudah memberitahukan lewat firman-Nya, mengingatkan kembali lewat mimpi, memperingatkan lewat peristiwa-peristiwa sehari-hari. Beresi hatimu ya, beresi hatimu. Hatimu ini bengkok. Nah, kemudian ada dengar firman, oh iya hatiku bengkok. Terus dia tetap seperti itu. Tiba-tiba dia akan undur Roh Kudus.
Dan dia akan mengerjakan yang namanya roh-roh dunia yang gelap. Bisa nggak pelayanan? Bisa. Orang begini tuh bisa pelayanan. Tapi tidak ada power dan otoritas, tidak ada kuasa. Disuruh ngusir setan nggak bisa. Bisa. Tapi cuman pindah setan. Nggak bener. Nanti sampai rumah nempel lagi setan. Paham ya? Sampai di sini ya. Kenapa banyak orang itu nggak punya power dan otoritas? Kenapa engkau jadi Katolik gitu-gitu saja dari dulu? Engkau jadi Kristen gitu-gitu aja dari dulu. Paham ya? Waktu engkau izinkan tubuhmu ini menjadi kemah buat Roh Kudus, maka engkau akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Saya mengalaminya. Waktu saya sudah beres dengan diri saya sendiri, mengizinkan roh Tuhan. 7 roh Tuhan itu, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan. Bukan roh iri hati, bukan roh kebencian, bukan roh sombong, pamer, bla bla bla. Bukan. No, aku mau yang dari Tuhan, roh hikmat. Tuhan berikan aku hikmat, mengerti dalam segala sesuatu. Berikan aku roh takut akan Tuhan. Berikan aku pengenalan akan Tuhan. Rohmu menguasai aku. Maka itu terjadi. Tapi itu bisa terjadi ketika engkau sudah meninggalkan itu. Berarti kan apa? Mematikan daging toh, enggak. Matur nuwun. Salib. Itu kan kesini sama kesini tuh. Waktu saya menjaga hubungan saya terus dengan Tuhan, saya punya akses dengan sana. Waktu tadi dikuasai oleh roh Tuhan saja. Saya punya akses di sana. Dan jalan saya ini lurus, enggak bengkok-bengkok sesukamu sendiri. Lurus. Dan itu diterangi oleh firman Tuhan, lurus. Jadi itu kan kayak salib toh. Ya toh? Ke atas kayak ada. Terus ke sini ini diterangi oleh firman Tuhan. Itu keren banget. Waktu engkau bisa memahami seperti itu, sebetulnya engkau bisa menciptakan masa depanmu seperti yang Tuhan mau. Satu masa depan yang penuh harapan. Ya toh? Tuhan tidak pernah memberikan yang namanya rancangan kecelakaan. Betul nggak? Waktu gini, ada loh orang tuh yang dikuasai oleh roh-roh kekhawatiran. Nanti anak-anak ya, nanti suamiku ya, nanti suami naik di jalan ya, naik jalan. Ini tuh nggak ada nongol yang namanya firman yang mengatakan Allah tidak pernah memberikan kepada kita rancangan kecelakaan. Loh, mbok ya wis diucapke itu daripada you takut terus gitu loh. Ngerti ya? Mungkin yang punya anak-anak mungkin sudah di jauh sana dari nanti gimana ya. Tuhanku tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan kepada anak-anakmu. Waktu engkau mengucapkan itu yang terjadi atas anak-anakmu dalam pengcoveran dan memelihara. Oke. Nah, saya tadi ngomong ya, judulnya kok antep toh Bu. Ada yang nanya gitu nggak tadi waktu di-share? Di-share nggak? Di-share nggak? Ada yang tergelitik nggak dengan judulnya? Enggak Bu, saya sibuk. Shalom. Ada nggak yang tergelitik dengan judulnya? Judulnya apa Mbak? Menyatu dengan Tuhan. Judulnya apa? Oh, mau datang ke sini nggak tahu judulnya. Enggak kok judulnya kok. Menyatu dengan Tuhan membuat saya bisa menentukan masa depan saya. Masa depanku tuh mau dibikin kayak apa tuh aku bisa loh. Karena saya udah ngerti nih. Waktu saya membaca ini dari awal sampai terakhir, awal sampai terakhir. Oh lah ternyata itu sejak di dalam kandungan itu Tuhan sudah mengerti tentang saya. Dia mengerti hari-hari saya yang akan terjadi. Di mana saya akan mengalami begini-begini. Tuhan sudah tulis. Mazmur 139. Ayat 16. Ayat 16. Pegang itu. Oh Tuhan, Engkau sejak dari
Aku ini sejak dari dalam kandungan, Engkau tahu hari-hariku di mana Engkau akan membentuk aku. Engkau mempunyai mimpi atas hidupku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Apa mimpimu? Apa mimpimu atas hidupku, Tuhan? Tanya sama Tuhan. Engkau pengen aku seperti apa? Aku mengerjakan apa? Waktu engkau punya fokus seperti itu, hidupmu tuh nggak ngambang. Enggak salah-salahan gitu loh. You punya yang namanya destiny yang jelas gitu loh, tujuan yang jelas. Aku nggak tahu umurku nanti sampai 80 atau 90 atau 100 atau 120. Yang aku tahu berapapun umurku, firman Tuhan di Mazmur 92 ayat 13 berkata, sampai masa tuaku Tuhan akan membuat aku tetap sehat, segar, gemuk, jangan gemuk-gemuk, segar dan menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saya nggak takut dengan masa depan saya nggak takut dengan masa tua saya. Tuhan, itu kalau mereka sudah pada tua-tua, terus tergeletak, nggak bisa melakukan apa-apa. No Tuhan, itu bukan masa depan saya. Itu kan iman saya tahu. Boleh nggak terjadi seperti itu? Boleh, segala sesuatu terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau engkau nggak ada iman, surga nggak akan mengerjakan apa-apa. Apalagi contohnya. Ini real loh. Saya nggak ngomong teori-teori. Ini real. Waktu engkau satukan diri dengan firman. Firman itu Tuhan toh. Pikiranmu firman. Apa yang ada di dalam hatimu firman. Engkau nggak punya yang namanya dendam, marah, gosip, enggak ada. Tuhan, aku mau berbuat 30. Aku mau minimal aku ini selamat. Minimal aku ini bisa berkenan di hadapanmu. Dan tiba-tiba aku harus menghadap engkau. Aku tuh minimal 30 buahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, enggak ada buahnya, dibuang loh. Dibuang, bakar dalam api. Ini mesti berbuah. Minimal 30. Waktu engkau sudah menjadi seperti itu, hubunganmu dengan Tuhan itu mulai connect gitu loh, mulai yes, punya akses. Nah sekarang, setelah engkau tadi menyatu dengan Roh Kudus, ya kan, menyatu dengan Tuhan, yang tidak hanya Roh Kudus tidak hanya di sampingmu tadi itu loh, Roh Kudus sudah menjadi satu, kamu punya akses dengan surga, ya. Apapun yang kau ucapkan sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi. Kalau engkau ada iman dan mempercayai setiap firman itu. Contoh. Iya. Banyak sekali sih. Contohnya apa ya, Mbak? Kecil-kecil anaknya siapa yang anaknya kecil-kecil? Dari masa kecil. Tuhan, engkau menciptakan anakku 10 kali lebih cerdas daripada teman-temannya. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu setiap kali dia mau sekolah, memangi tangan seperti itu. Dan itu terjadi. Selalu juara. Selalu lolos. Selalu gampang sekolah. Cari sekolah itu gampang. Tuhan, engkau memberkati anak-anakku mengalami terobosan. Tuhan, semuanya susah, tapi anak-anakmu mempunyai akses dengan kerajaan surga dan tinggal ngambil semua bagian yang sudah jadi miliknya dalam nama Yesus. Semua cari kerjaan susah. Anakku belum diwisuda, sudah dapat kerjaan. Yang nomor 2, baru dapat kerjaan 3 hari di sini, sudah dipanggil di Jakarta untuk bekerja. Dan sekarang dia mengalami promosi, setahun itu bisa 2 kali promosi. Dan ya sebab apa? Saya bukan mau nyombongkan diri. Saya mengucapkan seperti firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati semakin naik, bukan turun. Bukan naik turun, naik terus. Meskipun suamiku pensiun Tuhan, firman Tuhan berkata, berkat kita ini enggak akan turun meskipun engkau pensiun. Engkau akan tetap naik. Itu terjadi. Baru pensiun 2 bulan. Bulan kedua sudah dipanggil ke Jakarta. Diberkati dengan berkelimpahan. Itu firman. Itu firman. Jadi hidupmu ketika itu tadi loh. Engkau punya akses dengan surga. Engkau tinggalkan semua ikatan dunia. Dunia, percayalah, dunia itu tipuan. Kenikmatannya ketipuan. Ya,
kenikmatannya tipuan, kebahagiaannya tipuan. Engkau tinggalkan aja supaya engkau berbuah 30. Engkau punya akses ke atas. Dan engkau jalan lurus dengan firman. Dep, 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 terus. Mau ada badai, pegang firman Tuhan. Bahwa dia akan menyertaiku. Dia pegang tangan kananku. Oh ada badai. Tuhan berkata, aku ini seperti Raja Wali. Makin ada badai, makin aku terbang tinggi. Sebab di balik badai itu akan ada promosi. Yuk mesti mengatakan seperti itu di Yesaya 41. Ya kan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Walaupun dia berlari tidak akan letih, walaupun dia berjalan tidak akan lesu. Sebab di belakang badai itu akan ada yang namanya promosi. Jadi waktu dia mengalami masalah, dia enggak yang gimana ini negatif semua yang keluar. No, ucapkan firman, ucapkan janji-janji Tuhan. Waktu engkau sudah punya akses dengan atas, engkau jalannya diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, lurus saja. Maka engkau akan menciptakan masa depanmu sendiri menjadi sangat luar biasa. Amin. Sekarang contohnya apa? Bu, suamiku selingkuh. Bu, suamiku selingkuh. Bagaimana saya menghadapi seperti ini? 1 Petrus 3. Semuanya itu sebetulnya ada ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Oh, engkau istri-istri, engkau harus tunduk kepada suamimu. Loh, lah dia selingkuh. Kenapa saya harus tunduk? Itu firman. Itu firman. Lakukan saja. Kasih tahu ya teman-teman yang suaminya atau istrinya selingkuh. Kasih tahu. Lakukan saja firman Tuhan. Maka tanpa perkataan kau akan memenangkan suamimu. Karena dia melihat betapa murni dan salehnya kehidupan istrinya. Jadi waktu suaminya habis selingkuh nih ya, masuk ke rumah gitu ya, disambut dengan belayan kasih sayang, dimasakkan dengan sesuatu yang enak luar biasa, mau mandi dicepak ke pakaian dalamnya, anduknya, baju apa namanya semuanya, airnya panas disiapkan, pokoknya dijadikan seperti raja. Everyday kau lakukan itu, firman akan terjadi. Tanpa perkataan kau akan memenangkan suami. Jadi stop dengan sakitnya di sini. No, itu adalah salib yang harus engkau tanggung. Mematikan dagingmu itu. Yang suka cemburu, iri, macam-macam itu. Ngomel-ngomel, dipotong. Supaya apa? Engkau bersih dan Roh Kudus itu mau tinggal di dalammu. Jadi kemah buat Roh Kudus. Waktu engkau jadi kemahnya, di situ yang namanya atmosfer kerajaan surga terjadi di rumah. Loh, lah kalau suami selingkuh atau istri selingkuh atau siapapun itu ya, yang di luar sana itu nikmatnya cuman semu. Begitu masuk rumah, dia mengalami damai sejahtera Tuhan. Sebab sang istri membawa atmosfer kerajaan. Bu, berlaku enggak dengan orang yang sakit jiwa, yang depresi, yang gila? Berlaku. Semuanya. Yesus aja menyembuhkan orang yang kerasukan 1000 setan. Waras. Waras toh. 1000 setan itu sudah diborgol, sudah dirantai, sudah diapakan. Tinggalnya di kuburan. Waktu ketemu Yesus, waras. Apalagi cuma depresi. Saya mau teman-teman, kalian dengar apa yang saya sampaikan. Saya bukan ngomong kosong. Saya mengerjakan semua yang firman tulis. Saya mengerjakan semua yang firman tulis. Saya mematikan kedagingan saya. Saya mematikan hawa nafsu saya. Untuk saya berfokus kepada firman, mengerjakan firman, dan mempersilahkan tubuh saya ini menjadi kemahnya Tuhan. Maka saya punya akses ke surga. Dan setiap apapun yang saya ucapkan terjadi. Nah, tapi itu bisa terjadi karena apa? Engkau mendisiplinkan hanya mengucapkan hal-hal yang baik, yang positif. Enggak nyampur. Maksudnya gimana? Misalnya saya ngomong gini, diberkatilah engkau ya, diberkatilah engkau. Nanti saya sampai rumah maki-maki pembantu saya. Mulut saya enggak punya otoritas, enggak punya kuasa. Jadi kalau saya
pengen mulut saya ini ada power, ada kuasa, ada otoritasnya. Yaitu tadi hati yang bersih mengakibatkan yang keluar juga bersih, toh? Betul nggak? Kalau hatimu pahit, yang keluar kan juga hal-hal yang pahit, toh? Misalnya orang pahit itu orang dikecewakan, tidak bisa ngampuni. Itu mesti nyamplui temennya, pasti nyamplui. Karena pahit, masa lalunya suram, kemudian dia sejak dari kandungan tertolak. Itu selalu dampaknya orang itu akan menyakiti sesamanya. Jadi buatlah hatimu itu sembuh, bersih, sehingga apa yang kau ucapkan selalu hal-hal yang baik, yang positif. Sampai di sini paham ya? Saya harap semuanya paham. Simple, kerjakan aja. Simple, sesimpel itu. Sebab kuasanya itu dahsyat. Ya, beresi, yang penting beresi. Supaya Roh Kudus berkemah di dalam diri kita. Waktu berkemah, kita punya akses. Waktu kita ngomong, sebetulnya Roh Kudus yang di dalam kita dulu yang ngomong. Jadi yang mengerjakan mukjizat itu sebetulnya Tuhan. Yang kita mengucapkan itu. Itu ya? Ada yang mau masih Bu Ana ini ngomong penak. Tapi ngelakuin ini susah loh. Itu yang namanya pendisiplinan mematikan daging. Disiplin mematikan daging. Kesombonganmu. Misalnya gini ya, kesombongan itu banyak ibu-ibu terutama ya. Nggak sadar bahwa dirinya tuh sombong. Dia ngomong gini, aku loh kayak jadi babon yang ngomongin sini bernyuci ini. Habis itu aku diomel-omelin. Kalau kau mengatakan seperti itu, berarti engkau tuh masih sombong. Kenapa? Ya itu memang tugasmu kok. Perempuan itu tugasnya memang seperti itu. Lah kalau di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6, itu kan 6 ayat yang harus dikerjakan. Suaminya cuma 1 tok, ayat 7, mengasihi istrinya, maka doanya tidak terhalang. Lah memang tugasnya istri itu susah. Kerjakan aja dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Ya. Saya ini dulu juga sombong. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya dulu juga sombong. Sombongnya gimana? Awal-awal menikah ya. Gini, kan di rumah itu kan dulu sebelum menikah kan ada pembantu tuh, ya kan? Terus menikah kan nggak pakai pembantu. Mungkin pembantu yang lagi pulang kampung atau gimana belum dapat pembantu. Nah, terus kamar mandinya kan kotor, saya nggak terbiasa membersihkan kamar mandi gitu kan ya. Ya terus suaminya tuh itu kan beda gitu. Terus tersinggung. Dia kan ya salah toh. Salah. Ya itu berarti saya masih sombong. Lah memang tugasnya perempuan ya kayak gitu itu. Tapi sekarang mari bersama-sama dikerjakan bareng-bareng. Tenang lain. Sekarang langsung lagi hamil suaminya ya bantu bersihin lah. Ya maksudnya gini. Ada memang bagian-bagian yang harus kita kerjakan, kita nggak usah komplain lah. Ya, nggak usah komplain, kerjakan saja, lakukan saja. Karena itu memang tugasmu. Nggak usah komplain. Karena itu apa? Membereskan kesombongan di dalam diri kita. Waktu kita sombong itu musuh terbesar itu kesombongan. Waktu kesombongan itu sudah selesai, kamu jadi orang yang rendah hati. Nanti lembut hatimu. Gampang diajari sama Tuhan. Gampang diajari. Nah, perhatikan orang-orang yang sombong, karakternya sombong. Dia itu sudah dihancurin ini, tetap sombong. Nggak ngerjain apa-apa. Nggak ada progres dalam hidupnya. Paham ya? Jadi kesombongan itu adalah memang yang nomor 1 yang harus kita hancurkan. Dosanya Lucifer kan kesombongan. Ya? Paham ya? Jadi lembutkan hatiku Tuhan, hancurkan semua kesombonganku, hancurkan semua kebekuanku. Mungkin hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan istrimu mulai beku, sebab setiap hari engkau hanya mendengar kata-kata negatif dari pasanganmu, engkau jadi beku sehingga ketika mau pulang itu rasanya rosok-rosok. Lebih baik di kantor saja,
Nanti di rumah aku ketemu sama dia lagi, Alah, mendingan aku lembur-lembur apa ya, ngerjain apa ya. Itu berarti hatimu mulai beku. Itu membuat Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam. Lu hadapi saja, beresi. Berarti kan kalau kita nggak mau ketemu sama dia, kan kita sendiri yang nggak beres toh. Jangan menuntut orang lain berubah. Ubahlah dirimu sendiri dulu seperti yang Tuhan mau. Nanti pasti suamimu berubah, istrimu berubah. Pasti saya ngalami. Begitu saya mekeng ya, aku rasalah kok aku diomel-omeli. Anak aja. Saya diem. Ya, 2 hari, 3 hari. Dia baik sih, suami saya baik gitu. Tapi saya mekeng gitu. Tuhan ngomong apa? Sombong. Nggak sabar tobat. Sabar tobat dan hari lepas hari Tuhan memproses saya menjadi seperti yang Tuhan mau, dan saya bisa memastikan saya bisa menentukan masa depan saya, anak-anak saya, suami saya, keluarga saya, pelayanan saya, apapun yang aku kerjakan, aku bisa berkata berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa dampaknya untuk Bapak Ibu semua yang bekerja di dalam satu kantor seperti ini? Ayo dipraktekkan ya. Praktekkan. Waktu engkau menghadapi orang-orang yang di luar sana yang tidak kenal firman, kan hidupnya sagelme dhewe toh? Betul nggak? Ya engkau harus berbuah dulu 30, 60. Engkau mulai mempengaruhi dia menjadi garam dan terang. Jangan engkau dipengaruhi dia. Kalau engkau dipengaruhi dia berarti engkau terang dan garam yang tidak berfungsi. Garam yang menjadi hambar, diinjak dan dibuang. Yang dimaksud Mbak Novi tadi, dia minta mengajarkan tentang unity. Poin pertama adalah engkau harus unity dengan Tuhan. Itu tadi loh, izinkan diam di dalam engkau menjadi kemahnya Tuhan. Menjadi satu, sepakat dengan. Yang kedua, sepakatlah dengan pemimpinmu. Ya, seorang pemimpin yang baik itu pasti dia punya planning yang baik untuk kinerja di dalam satu perusahaan itu menjadi makin baik. Ya, sepakatlah dengan dia. Tapi kalau misalnya gimana kalau pemimpinnya tidak takut akan Tuhan ya? Kamu punya akses dengan surga toh? Waktu engkau punya Roh Kudus, engkau minta, Tuhan, biar engkau yang bekerja atas pemimpinku. Maka itu nanti bisa terjadi sesuatu. Karena doamu punya akses, punya terhubung dengan surga. Gitu ya. Nah, ayat terakhir sudah jam 12, Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau engkau berkata masa depanku penuh dengan harapan, maka itu terjadi. Anak-anakku akan pandai, cerdas, berhasil, itu akan terjadi. Kehidupanku akan diberkati dengan berkelimpahan, itu akan terjadi. Dan itu mesti disiplin rutin terus mengucapkannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Itu loh, Dokter Novi bertanya. Lembut sekali suaranya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya atau enggak ada? Sudah jelas. Atau sudah jelas? Tinggal prakteknya, Bu. Tinggal prakteknya ya. Gini, prakteknya supaya mendisiplinkan Bapak Ibu semuanya, belajarlah seperti anak-anak sekolah yang setiap kali semesteran kan dapat rapot ya. Nah, kita ini juga harus punya yang namanya ngerti rapotmu itu sampai di mana. Sudah berbuat 30 apa belum?
Sudah berbuah 60 apa belum? Sudah berbuah 100 apa belum? Itu rapotmu. Rapot kita, rapot saya. Ya, itulah caranya kita mendisiplinkan diri. Sudahkah kita berdampak menjadi satu, berbuah lebat menyenangkan Tuhan. Haleluya. Oke, kalau tidak Ada ada, yang tanya? ada yang tanya enggak yang dari Zoom? Silakan yang Zoom ada yang mau tanya. Jelas Bu, kalau yang di Zoom. Loh, jangan ragu-ragu bertanya. Ada? Ada Mbak? Silakan enggak apa-apa, saya tunggu. Ya Bu, tadi kan perlu rapot untuk kita mengetahui bahwa kita sudah berbuah 30, 60, atau 100. Yang menilai rapot kita itu siapa? Kalau diri kita sendiri kan, saya sudah 30 nih, saya sudah 60. Malah jadinya kesannya sombong gitu loh Bu. Enggak, Mbak. Jadi gini loh, berbuah 30 itu berarti kan kita sendiri, oh dulu aku percabulan, dulu aku suka iri hati, itu sudah saya tidak sentuh. Oh dulu aku suka baperan, oh aku sekarang udah happy. Berarti kan saya yang bisa ngelihat diri saya toh. Dan itu dampaknya orang lain juga bisa ngelihat loh, oh itu berubah loh, oh Dokter Nov itu berubah loh. Dulu kan gini, oh sekarang dia gitu kan berubah toh. Orang lain bisa melihat perubahan itu. Tapi yang jelas diri kita sendiri ngerti. Oh, saya sudah berbuat 30. Kalau engkau masih yang namanya jatuh bangun terus di dalam dosa, berarti belum berbuah. Belum berbuah. Belum berbuah. Nah, repotnya Tuhan itu sudah ngomong, kalau engkau tidak berbuah, wes 50 tahun, 55 tahun, 55 tahun, engkau tidak berbuah, dipotong, tiba-tiba sakit stroke. Wah, ngerepot lo itu. Saya mendoakan untuk terkonek dengan Tuhan itu repot. Karena apa? Udah kebentuk cetakan duniawi. Nggak mementingkan hal-hal yang dari firman. Gitu loh maksudnya. Ya. Gampang kok kan, engkau tinggal persilakan Roh Kudus ambil alih pikiranku, Roh Kudus ambil alih hatiku, Roh Kudus aku persilahkan engkau untuk berkemah di dalam aku. Bongkar semua yang masih error di dalam diriku. Sombongku ini loh Tuhan, bongkar. Gitu. Gampang kok seperti itu. Dan Tuhan itu sekarang lagi yang namanya kasih apa ya? Anugerah itu luar biasa. Begitu kita ngomong, yes, itu langsung pulihnya luar biasa. Jadi yang bisa menilai adalah diri saya dan orang lain. Merasakan dampak dari pertobatan. Ada lagi? Mengerti saya di posisi 30, 60, atau 100 dari dampakmu kepada banyak orang. Kalau 30 itu baru berdampak pada diri sendiri yang sudah tidak lagi berbuat dosa. Tapi berfokus pada firman dan Roh Kudus. Berbuah 60 itu kamu bisa berdampak bagi banyak sekelilingmu. Engkau akan dicari orang gitu. Yang 100 itu bisa mengayomi banyak sekali keluarga-keluarga. Gitu. Dan itu progresnya naik, nggak boleh turun. Bagaimana supaya saya terus progresnya naik? Jagai api Roh Kudus dalam dirimu. Bagaimana menjagai api Roh Kudus itu? Terus-menerus berdoa, terus-menerus worship, terus-menerus perkatakan firman, itu menjagai api, menjagai minyak. Supaya nggak jadi 5 wanita yang bodoh yang kehabisan minyak. Kehabisan minyak bisa nggak? Bisa. Datnyeng itu loh, datnyeng. Kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang sregep ini ya kan, kadang-kadang tahu-tahu nanti menghilang. Nah, itu minyaknya habis. Jagailah api. Gitu. Oke? Dokter Novi ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Sudah? Sudah? Oh, ada. Dari Zoom? Ini di Zoom, Bu, sebentar.
di luar sana bagaimana dengan langsung loncat berbuah 60 bahkan 100 padahal yang basic 30 saja belum bisa. Ada pertanyaan gini, bisa nggak lompat berbuah langsung 60 sampai 100? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak connect dengan Roh Kudus kok. Berbuah 30 itu kan berarti kita sudah nggak daging toh, sudah meninggalkan dosa toh. Yang itu loh, ada seorang yang mendapatkan mutiara yang berharga, dia jual semuanya. Itu bicara apa sih? Engkau tinggalkan semua dosamu untuk engkau bersatu dengan Tuhan Yesus. Yang dasar saja engkau tidak kerjakan, kok kamu mau berbuah dengan 60, 100. Tapi ada Bu, itu hamba-hamba Tuhan tuh meskipun selingkuh, tapi jemaatnya makin banyak. Tinggal tunggu waktu untuk dia dihabisi oleh api Tuhan. Dan waktu dia menghadap ke Tuhan, Tuhan berkata, enyahlah kalian semua, hambaku, aku tidak mengenal engkau, karena kalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22-23. Itu yang kalau yang bicara, loh itu dia mamon terus tapi jemaahnya banyak. Berarti kan sudah berbuah 100. Selama error masih engkau kerjakan, dosa masih engkau kerjakan, tinggal tunggu waktu. Ya, kan ada kesaksian, 5 menit lagi ya. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan di Korea, dia membuat ribuan gereja di sana. Terus jemaatnya juga ribuan. Tapi tiba-tiba dia mengalami sakit dan rohnya dibawa ke surga. Waktu dia nanya, rumahku mana? Enggak ada, belum jadi pondasi tok. Loh, aku sudah bikin gereja banyak, aku sudah gini, memenangkan banyak. Enggak ada pondasi tok. Kenapa? Sombong. Sombong. Sombong itu di surga enggak berlaku. Enggak laku. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Masih ada yang mau tanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita tutup dengan doa. Mbak Novi mau berdoa. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami sudah bersekutu denganmu, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Engkau yang buat benih yang sudah ditaburkan ini berakar dengan kuat, bertumbuh, dan juga berbuah dengan lebat 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan, Engkau urapi kami semua, hamba-Mu Ibu Ana, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih juga Engkau berkati seluruh yang hadir maupun yang di Zoom, yang onsite, ataupun nanti yang akan mendengarkan rekamannya Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini memberikan dampak bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk RSC Amino, Tuhan terima kasih, Engkau urapi semua, Engkau berkati semua dari jajaran direktur sampai semua tenaga kesehatan dan juga seluruh pegawai Tuhan. Biarlah kami di sini bisa menjadi terang dan garam, bisa membawa dampak bagi rumah sakit jiwa ini dan juga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami dan kami tahu ini juga adalah kerinduan-Mu Tuhan untuk menjadi satu dengan kami, menjadi unity dengan kami dan juga kami bisa merancangkan masa depan kami yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan tetapi Engkau merancangkan damai sejahtera selalu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat pada hari ini. Silakan Tuhan. Arahkan mata hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih, Oke, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.